Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, apa ya yang bikin sebagian orang itu bisa bangkit lagi dari musibah yang parah banget? Sementara yang lain rasanya kayak hancur berkeping-keping gitu ya. Betul, hari ini kita akan bedah tuntas soal itu, soal resilience atau ketahanan. Kita dapat sumber yang luar biasa nih, judulnya The Resilience Mindset karya Terry Healy. Dan ini bukan buku teori yang kaku ya. Sama sekali bukan. Ini campuran antara memoir yang sangat personal sekaligus panduan praktis. Benar. Jadi misi kita hari ini adalah membongkar gimana pengalaman yang traumatis, dalam kasus ini kanker yang mengubah wajahnya, justru bisa diubah jadi semacam kerangka kerja. Sebuah framework gitu ya. Tepat, framework untuk membangun kembali kepercayaan diri dan bahkan menemukan tujuan hidup yang baru. Dan yang perlu kita ingat dari awal, sumber ini bukan cuma buat orang yang kena bencana besar loh. Oh, menarik. Justru, buku ini menyoroti hal-hal yang lebih dekat sama kita. Kayak kemalangan kecil, kekecewaan sehari-hari, kritik dari atasan. Hal-hal kecil yang numpuk gitu ya. Nah, kalau menumpuk, itu bisa menggerogoti kita perlahan. Jadi intinya adalah, bukan kejadiannya yang mendefinisikan kita, tapi gimana respons kita terhadap kejadian itu. Oke, kita langsung masuk ke ceritanya. Jadi, ini tahun 1984. Terry Healy ini hidupnya bisa dibilang sempurna. Dia sendiri bilang hidup di easy street. Persis. Bayangin aja, mahasiswa populer di UC Berkeley, atletis, pinter, pacarnya cantik, temennya banyak, masa depannya kelihatan cerah banget. Kayak film-film gitu ya. Betul, tapi semua itu mulai retak dari hal yang sepele banget. Suatu hari kakaknya, Steve, nyeletuk. Hei, hidung lu kenapa? Lubang hidung kanan lo kok lebih lebar? Dan dia nggak terlalu peduli awalnya kan? Nggak sama sekali. Tapi seminggu kemudian, teman sekamarnya John bilang hal yang persis sama. Nah, baru deh dia mulai curiga. Dan dari celetukan sepele itu, mimpi buruknya dimulai. Diagnosisnya adalah fibrosarkoma. Itu apa ya? Sejenis kanker jaringan lunak yang sangat langka dan agresif. Ironisnya, dokter pertama yang dia temui cuma bilang, oh ini paling jerawat biasa aja. Wow, ini kan pelajaran penting ya. Betapa seringnya masalah serius itu awalnya kelihatan sepele. Betul. Dia sempat operasi, dikira berhasil, jadi ada rasa aman yang keliru gitu. Tapi 6 bulan kemudian, kankernya balik lagi. Gejalanya beda kali ini. Beda. Kali ini ada rasa kesemutan yang nggak hilang-hilang di pipi kanannya. Rasa aman yang keliru itu akhirnya hilang. Dan disinilah ceritanya jadi teror psikologis yang nyata. Waktu dia harus menghadap Dewan Tumor di UCSF. Coba bayangin situasinya deh. Iya, dia duduk di satu kursi, dikelilingi 15 dokter bedah. Satu persatu maju, neken, nyubit, nusuk-nusuk jaringan wajahnya. Dia bilang rasanya kayak adonan Play-Doh. Kayak spesimen di lab ya, bukan manusia lagi. Tepat, dia merasa sangat terhina, takut, dan di tengah-tengah itu semua, dia ngelihat sesuatu yang menghancurkan. Apa itu? Dari sudut matanya, dia lihat dua dokter senior di belakang saling lihat-lihatan, terus menggelengkan kepala pelan-pelan. Sebuah gestur kecil tapi dampaknya luar biasa. Itu seperti vonis mati tanpa kata-kata. Semua harapan yang tadinya masih ada langsung lenyap saat itu juga. Benar. Dan gestur itu kemudian dikonfirmasi oleh kata-kata. Dokter utamanya duduk di depannya dan bilang dengan sangat serius, Terry ini sangat buruk. kemungkinan besar kamu akan kehilangan separuh hidungmu, separuh bibir atasmu, dan mungkin mata kananmu. Reaksi Terry saat itu sangat manusiawi. Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Langsung lari ke kamar mandi, muntah, terus nangis di lantai. Dunianya runtuh. Tapi justru di titik terendah ini, di momen paling gelap ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sesuatu yang jadi fondasi ketahanannya. Momen di mobil itu kan, Betul, dalam perjalanan pulang yang sunyi dan penuh putus asa, ayahnya menyalakan radio. Kebetulan banget, lagu yang diputar itu lagu Corey Hart, Never Surrender. momen ini sinematik banget. Liriknya seolah-olah ngomong langsung ke dia, ya kan? Just a little more time is all we're asking for. And if you're lost and on your own, you can't surrender. Di tengah tangisnya, lagu itu kayak pesan dari alam semesta. Ada sesuatu dalam dirinya yang bergeser. Rasa takut yang melumpuhkan itu mulai berubah jadi tekad. Dan momen ini kalau kita bedah sekarang,
Ini sebenarnya cikal bakal dari fase build atau membangun di kerangka rebarnya. Oh, dia belum sadar waktu itu ya? Belum, tapi tanpa sadar dia secara proaktif mengambil bahan baku positif dari lingkungannya, sebuah lagu pop acak, dan menggunakannya untuk membangun pertahanan mental. Dia mengubah narasi di kepalanya. Dari aku akan mati, jadi aku akan berjuang. Tepat. Dan perjuangannya itu brutal banget. Operasi radikal selama 11 jam. Dokter mengangkat tulang pipinya, separuh hidung, sebagian bibir, meninggalkan lubang besar di wajahnya. Dan untuk menutupinya, mereka melakukan prosedur cangkok kulit yang luar biasa rumit. Namanya deltopectoral flap. Itu nempel secara harfiah ke bahunya. Gila. Tapi ada satu detail psikologis yang menarik di sini. Sebelum operasi, dokternya bilang, "Tenang, Terry, kami akan membuatmu treatable." Maksudnya biar bisa jalan di luar gitu ya? Iya, biar nggak bikin orang ngeri. Tapi Healy, dalam ketakutannya, salah dengar. Dia kira dokternya bilang acceptable, dapat diterima. Oh, kesalahpahaman yang positif. Betul sekali. Kesalahpahaman kecil ini memberinya harapan yang luar biasa besar. Dan keyakinan keliru inilah yang membantunya melewati masa-masa paling gelap. Ini bukti betapa kuatnya pikiran kita membentuk realitas. Harapan itu jadi bahan bakarnya, dan seringkali datang dari sumber yang nggak terduga. Ini membawa kita ke cerita yang dia sebut The Take It Away Guy. Si pria ambil semua ini ya? Betul, suatu hari di rumah sakit, dia lagi putus asa, kesakitan, tiba-tiba seorang relawan gereja masuk. Pria ini bukan tipe yang lembut, tatapannya intens, jabat tangannya kuat. Lalu apa yang dia lakukan? Dia mengajak Terry berdoa, tapi doanya bukan doa yang menenangkan. Dia justru teriak dengan penuh semangat sambil megang tangan Terry. Teriak? Iya, teriak 3 kali. Take it away, take it away, take it away. Ambil semua ini, ambil penyakitnya, ambil rasa sakitnya. Wow! Terry bilang, energi dari 3 kata itu kayak sengatan listrik yang membangkitkan semangatnya. Rasanya kuat banget. Kisah ini menarik sekali. Karena ini menunjukkan bahwa dukungan yang efektif itu bukan soal apa yang dikatakan, tapi bagaimana dan kapan. Maksudnya? Sebelumnya, ada pekerja sosial datang dengan niat baik. Dia bilang, "Terry, kamu butuh terapi untuk menerima kondisimu." Pesannya benar kan? Tapi waktunya salah. Terry belum siap. Dia menolaknya mentah-mentah. Nah, sebaliknya, si Take It Away Guy ini datang bukan dengan logika, tapi dengan energi murni. Dan pada saat itu, energi itulah yang dia butuhkan. Jadi kadang temen yang terpuruk itu nggak butuh nasihat, tapi cuma butuh suntikan energi. Tepat. Tapi, titik balik terbesarnya justru datang dari sebuah kejujuran yang brutal. Ah, momen dengan Dina. Iya. Setelah serangkaian operasi rekonstruksi yang hasilnya mengecewakan, dia ketemu wanita ini, Dina, dan mereka dekat. Tapi hubungannya nggak bertahan lama. Suatu hari Dina bilang ke dia, "Terry, kamu punya banyak masalah yang aku nggak bisa bantu. Kamu butuh kepastian terus-menerus dan aku nggak sanggup memberikannya." Wow, itu pasti kayak tamparan keras ya. Sangat. Awalnya dia hancur. Tapi setelah beberapa hari merenung, kata-kata Dina itu justru jadi momen aha yang membebaskan. Kenapa begitu? Dia sadar selama ini dia terobsesi memperbaiki penampilan fisiknya. Dia pikir kalau bekas lukanya hilang, masalahnya selesai. Tapi Dina menyadarkan dia bahwa masalah utamanya bukan di luar, tapi di dalam. Bekas luka batinnya, rasa tidak aman, butuh validasi. Persis. Itulah yang sebenarnya perlu disembuhkan. Dan ini kan jebakan yang sering kita alami ya. Kita pikir kalau masalah di luar beres, pekerjaan, status, berat badan, maka masalah di dalam juga ikut beres. Padahal seringkali kebalikannya. Prosesnya dari dalam keluar. Betul. Momen dengan Dina itu adalah katalisator yang mengubah fokusnya dari rekonstruksi fisik menjadi rekonstruksi internal. Nah, dari momen aha itulah Healy sadar dia butuh sebuah sistem. Bukan cuma semangat sesaat. Dia butuh peta. Dan dari sanalah lahir kerangka kerja praktis yang dia sebut REBAR. REBAR, ini akronim untuk 4 fase. Reflect atau refleksi, build, membangun, act, bertindak, dan renew, memperbarui. Mari kita bongkar satu persatu. Fase pertama, reflect atau refleksi. Ini fondasinya. Maksudnya merenung gitu? Iya, tapi secara sengaja. Meluangkan waktu, hening untuk memproses apa yang terjadi. Bukan meratapi ya, tapi untuk belajar. Apa pelajaran dari kegagalan ini?
Di tengah kesulitan ini, ada nggak hal kecil yang bisa disyukuri? Tapi gimana kita bisa merefleksikan sesuatu pas kita masih di tengah badai? Rasanya kan kontraintuitif, refleks pertama kita kan pasti terus bergerak, bukan berhenti. Pertanyaan bagus. Dan refleksi ini nggak harus berjam-jam. Bisa dimulai dari 5 menit tiap pagi sebelum cek HP. Ciptakan jeda kecil antara stimulus, yaitu masalah, dan respons kita. Di jeda itulah kekuatan kita berada. Oke, masuk akal. Setelah refleksi, fase kedua, build atau membangun. Ini kayak momen lagu Never Surrender tadi ya. Tepat sekali. Fase membangun ini tentang secara sadar dan proaktif memilih lingkungan mental dan fisik kita. Jadi kita bertanya, siapa orang yang memberi energi, siapa yang menyedot energi? Betul. Informasi apa yang saya konsumsi? Medsos ini bikin saya cemas atau membangun. Fase ini menantang kita untuk jadi editor yang kejam dari hidup kita. Singkirkan yang negatif, perbanyak yang positif. Oke, dari situ kita masuk ke fase ketiga, act atau bertindak. Disinilah perubahan nyata terjadi. Refleksi dan membangun itu persiapan. Tapi tanpa tindakan, yang akan ada hasil. Dan di fase bertindak ini, ada satu alat yang menarik banget dan didukung sains, visualisasi. Ah iya, ini bukan sekedar angan-angan kosong. Betul, saya juga kaget pas baca ini. Ada studi tentang pemain basket yang dibagi 3 kelompok. Oke, Kelompok pertama latihan lemparan bebas setiap hari, kelompok kedua nggak ngapa-ngapain, kelompok ketiga, nah ini, mereka nggak nyentuh bola sama sekali, tapi tiap hari mereka duduk dan membayangkan dengan sangat detail proses lemparan bebas yang sempurna. cuma membayangkan. Cuma membayangkan gerakannya, suara bola masuk jaring, perasaannya. Dan hasilnya gimana? Hasilnya gila. Yang latihan fisik akurasinya naik 24%, yang nggak ngapa-ngapain ya 0. Tapi kelompok yang cuma membayangkan peningkatannya 23%. Hampir sama persis loh. Itu statistik yang luar biasa kan? Dan kalau kita kaitkan lagi ke Healy, dia pakai teknik ini secara intensif. Dia membayangkan ada air terjun dingin yang membersihkan semua sel kanker dan energi negatif dari tubuhnya. Itu memberinya rasa kontrol di saat dia merasa nggak berdaya sama sekali. Tepat. Dan ini bisa kita terapkan untuk apa saja. Sebelum presentasi penting, wawancara kerja, visualisasikan hasil terbaiknya dengan detail. Terakhir setelah bertindak ada fase renew atau memperbarui. Ini fungsinya apa? Renew ini tentang pemeliharaan. Karena ketahanan itu bukan proyek sekali jadi. Ini praktek seumur hidup. Kayak sikat gigi. Analogi yang bagus. Fase renew ini tentang merayakan kemajuan sekecil apapun, meninjau ulang tujuan, dan berkomitmen lagi setiap hari. Ini yang mengubah ketahanan dari respons darurat jadi kebiasaan. Jadi, kalau kita rangkum, perjalanan Terry Healy ini adalah sebuah transformasi total. Dari seorang yang hidupnya sempurna jadi pasien kanker yang putus asa, sampai akhirnya jadi seseorang yang menciptakan sistem untuk membantu orang lain. Pesan utamanya jadi jelas banget ya. Kemalangan itu bukan titik akhir, tapi persimpangan. Dan kekuatan terbesar kita ada di kemampuan memilih respons. Tepat. Dan wawasan terpenting dari sumber ini adalah ketahanan sejati itu bukan cuma soal bertahan atau kembali ke normal. Ini tentang menemukan makna lewat penderitaan itu. Healy bilang dia bersyukur atas pengalaman kankernya. Bukan berarti dia senang menderita. Bukan, tapi dia bersyukur atas menjadi siapa dirinya setelah melewati itu. Orang yang lebih berempati, lebih bijaksana. Kemalangan, jika direspon dengan benar, bisa jadi hadiah tersembunyi. Dan ini membawa kita ke pemikiran penutup untuk Anda. Healy menekankan bahwa dari keempat fase ribar, yang pertama, refleksi, adalah yang paling penting. Sekaligus yang paling sulit dilakukan di dunia modern kita yang super bising ini. Benar, kita terus-menerus dibombardir notifikasi, email, distraksi tanpa akhir. Waktu untuk hening dan benar-benar berpikir jadi barang mewah. Sebuah kemewahan yang harus kita perjuangkan untuk kita dapatkan lagi. Betul, jadi ini tantangan kecil untuk Anda renungkan minggu ini. Di tengah semua kesibukan dan kebisingan dalam hidup Anda, satu ruang kecil, mungkin cuma 10 menit, yang bisa Anda ciptakan secara sengaja hanya untuk refleksi yang tenang. Bukan untuk kerja, bukan untuk scrolling. Dan pertanyaan besarnya adalah, apa yang mungkin Anda temukan di sana tentang ketahanan Anda sendiri?